kedua, yaitu tentang keputusan editorial berita sensitif menjelang pemilu. Perkenalkan, nama saya Evangelina Rosamadunga dengan NIM 2503050199. Perkenalkan, nama saya Melania Veronica Delaina Mantero dengan NIM 2503050188. Perkenalkan, nama saya Brina Mamu dengan NIM 2503051003. Perkenalkan, nama saya Yunina Lestari Mureni dengan NIM 2503050115. Selamat menonton. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu analisis dilema etis dan manajerial yang dihadapi oleh redaksi. Yang pertama ada dilema etis. Di antaranya ada kepentingan publik versus akurasi berita. Publik berhak mengetahui dugaan korupsi caleg menjelang pemilu, namun informasi belum terverifikasi penuh. Lalu, kecepatan versus verifikasi. Jika terlambat tayang, media lain bisa lebih dulu mempublikasikan. Namun jika terburu-buru, risiko fitnah akan semakin tinggi. Lalu berikutnya ada perlindungan sumber versus kredibilitas. Sumber anonim perlu dilindungi, tetapi anonimitas membuat validasi dokumen lebih sulit dibuktikan. Lalu yang berikutnya ada independensi redaksi versus tekanan pemilik. Tekanan pemilik terkait urusan bisnis dapat mempengaruhi independensi jurnalistik. Lalu yang kedua ada dilema manajerial, risiko gugatan hukum dan pencemaran nama baik. Lalu risiko kehilangan kepercayaan publik jika berita salah. Lalu, ada tekanan deadline yang sangat sempit dan juga menjaga moral tim redaksi dan standar SOP investigasi. Yang berikut kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu analisis risiko dengan framework Porten Box. Bagian A yaitu fakta, ada dokumen dugaan aliran dana mencurigakan. Yang pertama, bukti WhatsApp berupa rekening koran dan chat WhatsApp. Yang kedua adalah sumber anonim dan belum mau on record. Lalu polisi belum memberikan konfirmasi dan belum memenuhi standar 2 sumber independen. Lalu yang terakhir adalah pemilu tinggal 3 hari. Bagian B adalah nilai kepentingan publik. Yang pertama, akurasi dan verifikasi, transparansi, independensi media, tanggung jawab sosial. Bagian C adalah prinsip. Prinsip utilitarian, publik mungkin diuntungkan jika dugaan korupsi terungkap. Yang pertama adalah prinsip deontologi. Jurnalis wajib memegang standar verifikasi sebelum menerbitkan. Yang kedua adalah prinsip minimisasi kerugian. Jangan merusak reputasi seseorang tanpa bukti yang kuat. Bagian D adalah loyalitas. Loyal kepada publik dan kebenaran. Loyal kepada etika profesi jurnalistik. Loyal kepada keselamatan sumber. Bukan loyal kepada kepentingan bisnis pemilik. Oke, lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu alternatif penerbitan. Pertama ada skenario terbaik. Nah, media menerbitkan berita dengan verifikasi tambahan, lalu dengan terbukti valid. Kedua, publik mendapat informasi penting. Dan ketiga, media dianggap independen dan kredibel. Dan yang terakhir, aparat mulai menyelidiki kasus. Yang kedua ada skenario terburuk. Nah, dokumen ternyata palsu atau manipulatif. Yang pertama ada media digugat pencemaran nama baik. Kedua, reputasi media rusak. Dan yang ketiga, dianggap mempengaruhi pemilu secara tidak etis. Yang ketiga ada skenario paling mungkin. Media menerbitkan secara hati-hati dengan dugaan. Yang pertama ada kontroversi publik. Kedua, pihak yang disebut membantah. Dan yang ketiga adalah investigasi lanjutan masih diperlukan. Pertanyaan yang keempat yaitu keputusan yang paling sesuai dengan prinsip jurnalisme dan mengapa. Nah, keputusan terbaik adalah menunda publikasi penuh sampai verifikasi minimum terpenuhi. Tetapi dapat menerbitkan yang pertama berita tentang adanya investigasi dugaan aliran dana politik. Kedua, tanpa menyebut nama caleg sebelum bukti kuat diperoleh. Alasannya, yang pertama menjaga akurasi dan fairness. Yang pertama ada menghindari trial by media. Yang kedua tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Dan yang ketiga sesuai prinsip verifikasi dan independensi jurnalistik.
Lalu kita masuk pada soal nomor 5, jika memutuskan menerbitkan langkah verifikasi tambahan dalam 4 jam. Yang pertama itu ada verifikasi digital dokumen, lalu yang kedua itu cek metadata file, lalu yang ketiga itu cek kemungkinan edit atau manipulasi screenshot, lalu yang keempat hubungi semua pihak terkait caleg, yang kelima perusahaan kontraktor, bank, keenam itu Bawaslu atau KPK atau polisi. Lalu berikutnya itu cari sumber kedua, yaitu ada mantan pegawai, auditor, internal partai, sumber finansial lain, lalu cross-check transaksi, cocokkan tanggal transfer dengan percakapan chat, review hukum final, gunakan bahasa aman yaitu seperti diduga atau indikasi, lalu dokumen yang sedang diverifikasi, pisahkan data dan dugaan, hindari kesimpulan bahwa caleg pasti bersalah. Lalu kita masuk pada soal yang keenam, yaitu jika memutuskan menunda, menjaga sumber dan tetap kompetitif, menjaga hubungan dengan sumber, jelaskan bahwa penundaan dilakukan demi keamanan dan akurasi. Jadi, jamin perlindungan identitas sosial tetap dilakukan, komunikasi intensif dan aman. Lalu tunjukkan progres investigasi agar sumber percaya. Lalu, tetap kompetitif dengan media lain, siapkan investigasi lanjutan lebih mendalam. Selanjutnya itu ada publikasikan teaser umum tanpa membuka data sensitif. Lalu ada fokus pada kualitas, bukan sekedar cepat tayang. Lalu siapkan explainer soal politik uang atau pendanaan kampanye untuk menjaga perhatian publik. Jadi kesimpulannya itu, kasus ini menunjukkan konflik antara yang pertama, kecepatan berita, yang kedua, kepentingan publik, dan kewajiban verifikasi. Dalam jurnalisme, investigatif dan kredibilitas lebih penting daripada menjadi yang pertama, karena bukti belum memenuhi standar dua sumber independen dan risiko hukum tinggi. Keputusan paling etis adalah menunda publikasi penuh sambil mempercepat verifikasi tambahan. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari studi kasus yang telah kalian pilih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Terima kasih. Bibi kamera ngomong.